Di sebuah kota yang gemerlap, di mana gedung pencakar langit berlomba menusuk awan dan lampu neon tak pernah padam, terdapat sebuah ironi yang menyayat hati. Kita sering diajarkan untuk tidak menilai buku dari sampulnya, namun kenyataannya, dunia ini kecanduan pada sampul yang berkilau. Mari kita zoom in ke sudut kota yang paling kumuh, pasar induk. Di sini, aroma busuk sampah sayuran bercampur dengan keringat ribuan manusia yang bertarung demi nyawa. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat cemoohan. Namanya Bram. Orang-orang pasar memanggilnya Bram si bisu atau Bram gembel. Penampilannya menyedihkan. Kaos oblongnya yang putih kini berwarna coklat karena daki dan tanah. Celana jeansnya robek di lutut, bukan karena mode, tapi karena termakan usia dan gesekan aspal. Rambutnya gondrong, kusut, penuh debu jalanan. Setiap hari, punggungnya memikul beban ratusan kilogram karung beras, bawang, hingga peti kayu. Upahnya hanya cukup untuk nasi bungkus dan sebatang rokok kretek. Tapi, dengarkan baik-baik, ada rahasia yang jika terungkap akan mengguncang seluruh provinsi ini. Di balik kuku-kukunya yang hitam penuh tanah itu, adalah tangan yang sama yang menandatangani akuisisi lahan senilai triliunan rupiah. Di balik mata yang selalu menunduk takut itu, tersimpan visi bisnis yang ditakuti para pesaing di Asia Tenggara. Bram bukanlah kuli panggul sembarangan. Nama aslinya adalah Bramantyo. Dia adalah pemilik tunggal Imperial Group. Hotel bintang 5 tempat para pejabat tidur, mall megah tempat sosialita belanja, hingga jalan tol yang kalian lewati, sebagian besar sahamnya adalah milik pria dekil ini. Mengapa? Mengapa seorang raja properti memilih tidur beralaskan kardus di emperan toko yang dingin? Setahun yang lalu, Bram mengalami krisis batin yang hebat. Ia muak, ia lelah hidup dalam kepalsuan. Wanita-wanita cantik mendekatinya hanya untuk menggesek kartu kredit unlimitednya. Teman-temannya hanya datang saat butuh suntikan dana. Para pejabat menjilat kakinya demi proyek. Bram merasa kesepian di puncak menara gadingnya. Ia rindu menjadi manusia. Ia ingin tahu, apakah di zaman edan ini masih ada wanita yang mau mencintai seorang pria yang tidak punya apa-apa selain hatinya? Demi sebuah jawaban, ia meninggalkan istananya. Ia menyamar. Ia menjadi Bram si kuli panggul. Pagi itu, hujan turun dengan derasnya mengubah lantai pasar menjadi kubangan lumpur hitam yang menjijikan. Bram sedang berteduh di bawah terpal bocor, kedinginan. Perutnya perih, belum diisi sejak kemarin sore. Di saat itulah, sebuah mobil sedan hitam sederhana menepi. Bukan mobil mewah, hanya mobil dinas operasional biasa. Dari dalamnya, turun seorang gadis muda turun. Dia memakai sepatu boots karet, kemeja putih sederhana dan kerudung segi empat yang tidak dililit rumit. Itu adalah Citra, putri tunggal Bapak Bupati Wicaksono. Kalian pasti tahu reputasi Bupati Wicaksono, pejabat yang terkenal arogan, gila hormat, dan selalu minta dilayani Bak Raja. Tapi Citra, dia adalah anomali genetik. Dia seperti bunga teratai yang tumbuh bersih di kolam yang keruh. Citra tidak datang untuk kampanye, tidak ada kamera wartawan. Dia datang membawa puluhan nasi kotak yang ia masak sendiri. Ia membagikannya kepada tukang beca, pengemis, dan kuli pasar. Mata Bram terpaku. Ia melihat Citra tergelincir di lumpur, bajunya kotor. Ajudannya hendak membantu, tapi Citra menolak dan tertawa renyah. "Cuma lumpur, Pak, bisa dicuci," katanya. Bram belum pernah melihat tawa setulus itu di kalangan elit. Citra kemudian menghampiri Bram yang duduk memojok. Bau badan Bram saat itu, campuran keringat dan air hujan apek, mungkin bisa membuat orang muntah. Tapi Citra, dia jongkok di depan Bram. "Mas, ini ada nasi ayam, masih panas. Makan ya," ucapnya lembut. Bram menatap mata gadis itu. Ia mencari setitik saja rasa jijik di sana. Nihil, yang ada hanya sorot mata teduh yang memanusiakan manusia. "Terima kasih, Mbak. Tapi tangan saya kotor," jawab Bram berpura-pura suara parau. "Tangan kotor karena kerja halal lebih mulia daripada tangan bersih tapi hasil mencuri hak rakyat, Mas," jawab Citra sambil tersenyum, lalu meletakkan nasi itu di pangkuan Bram. Detik itu juga, tembok pertahanan Bram runtuh. Jantungnya yang selama ini mati rasa, kembali berdetak kencang. Sejak hari itu, Citra sering datang. Awalnya hanya memberi makan. Lama-lama mereka sering mengobrol di belakang lapak pedagang cabai. Citra menemukan teman diskusi yang sebanding.
Dia kaget. Kuli panggul ini tahu tentang sastra, paham tentang ekonomi makro, bahkan mengerti isu politik global. Mas Bram ini siapa sebenarnya? Tanya Citra suatu senja. Cara bicara Mas tidak seperti orang pasar. Saya hanya orang yang suka membaca koran bekas bungkus nasi, Mbak, elak Bram merendah. Cinta pun tumbuh subur di antara tumpukan sampah pasar. Cinta yang aneh tapi nyata. Citra jatuh cinta pada jiwa Bram, dan Bram menemukan rumah pada ketulusan Citra. Namun seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon semakin kencang angin bertiup. Hubungan mereka akhirnya tercium. Desas-desus bahwa anak bupati pacaran dengan kuli pasar menyebar. Bram sadar, ia tidak bisa terus main-main. Ia harus membuktikan keseriusannya. Ia memutuskan untuk melamar Citra. Bukan sebagai CEO Imperial Group, tapi sebagai Bram si kuli pasar. Ini adalah ujian terakhir. Jika keluarga Citra bisa menerimanya dalam kondisi terburuknya, maka ia akan memberikan dunia seisinya untuk mereka. Malam minggu itu, udara terasa mencekam. Bram mengenakan batik terbaiknya, yang ia beli bekas di pasar loak seharga 35.000 perak. Warnanya sudah pudar, kerahnya agak kusam. Ia menyisir rambut gondrongnya sebisanya. Dengan modal nekat dan doa, ia berjalan kaki menuju rumah dinas bupati yang terletak di kawasan elit Menteng daerah. Rumah itu mengeritan megahnya. Pilarnya setinggi 5 meter, gerbangnya besi ukir berlapis emas, dijaga oleh Satpol PP dan anjing pelacak. "Heh, mau kemana lo gembel?" bentak penjaga gerbang saat melihat Bram. "Sumbangan hari Jumat, bukan sekarang." "Saya tamu, saya mau bertemu Bapak Bupati dan Citra," jawab Bram tenang. Tatapannya tajam, membuat nyali penjaga itu sedikit ciut, meski bingung. Setelah perdebatan panjang dan atas bantuan Citra yang berlari keluar gerbang, Bram diizinkan masuk. Di ruang tamu yang lantainya terbuat dari marmer Italia, duduklah Bupati Wicaksono. Ia sedang menghisap ceruta mahal, mengenakan piyama sutra selik. Di sampingnya Ibu Bupati memandang Bram dengan tatapan seolah melihat kecoa. "Jadi ini," suara Bupati memecah keheningan, nadanya berat, penuh ejekan. "Ini laki-laki yang bikin kamu nolak lamaran anak jenderal kemarin, Citra?" Citra menunduk, menggenggam ujung bajunya. "Mas Bram orang baik ya." Bram maju selangkah, mencoba menyalami Bupati, tapi Bupati tidak mengulurkan tangan. Ia membiarkan tangan Bram menggantung di udara. "Selamat malam Bapak Bupati, nama saya Bram, saya bekerja di pasar. Saya datang dengan segala kerendahan hati untuk meminta restu melamar putri Bapak." Hening, 1 detik, 2 detik. Lalu tawa Bupati meledak, tawa yang mengerikan. "Hehehehe, gila, kamu sakit jiwa ya?" Bupati berdiri, berjalan mengelilingi Bram sambil menutup hidungnya. "Kamu sadar bau badanmu ini nempel di sofa saya? Kamu sadar siapa kamu? Kamu itu kuli, sampah masyarakat. Citra itu lulusan London, sekolahnya mahal. Biaya skincare-nya saja lebih mahal dari harga nyawamu." "Pak," potong Bram, menahan gejolak amarah di dadanya. "Rezeki sudah ada yang mengatur. Saya pekerja keras. Saya pastikan Citra tidak akan kelaparan." "Makan apa? Makan cinta? Makan karung beras?" Hardik Bupati tepat di depan muka Bram. Ludahnya muncrat mengenai pipi Bram. "Dengar ya gembel, anak saya itu aset. Dia harus nikah sama orang yang setara. Minimal pengusaha tambang atau pejabat, bukan tikus got sepertimu." "Ayah, cukup." Citra menangis histeris. "Mas Bram punya harga diri." "Harga diri tidak bisa beli beras," bentak Bupati. Ia menunjuk pintu keluar. "Keluar kamu sekarang. Kalau sampai besok saya dengar kamu masih berani mendekati anak saya pastikan kamu tidak akan bisa cari makan di kota ini. Saya ratakan lapakmu di pasar. Pergi." Bram diam. Ia mengusap ludah Bupati di pipinya. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi Bram yang ramah. Mata itu kini dingin, memancarkan aura pembunuh dari seorang penguasa bisnis. "Bapak boleh menghina baju saya." Suara Bram rendah namun menggetarkan kaca jendela. "Tapi ingat kata-kata saya malam ini. Bapak menolak saya karena saya terlihat miskin. Bapak memuja kemewahan. Suatu hari nanti, saya akan kembali. Dan saat itu terjadi, Bapak akan sadar bahwa Bapak baru saja membuang berlian demi memungut batu kali." "Halah, bacot. Satpol PP, seret dia," teriak Bupati. 2 orang penjaga menyerit Bram keluar secara kasar. Bram dibuang ke aspal di depan gerbang rumah dinas. Hujan mulai turun, menyamarkan air mata kemarahan yang jatuh di pipi Bram. Penyamaran selesai, ujian selesai, hasilnya gagal total. Bram bangkit dari aspal. Ia tidak pulang ke gubuknya di pasar. Ia berjalan menembus hujan menuju sebuah warnet 24 jam. Ia tidak main game. Ia mengirim 1 email terenkripsi ke kantor pusat Imperial Group.
Isinya singkat, aktifkan protokol King's Return, besok pagi jam 8. Kemudian ia mengeluarkan ponsel satelit Otul dari tas kreseknya. Ia menelpon Rian, direktur operasional sekaligus tangan kanannya. Halo, suara di seberang terdengar kaget. Pak Bos, Masya Allah, Bapak masih hidup. Setahun kami mencari Bapak. Rian, suara Bram dingin, tanpa logat pasar. Siapkan armada hitam. Saya mau 10 mobil terbaik yang ada di garasi koleksi saya. Rolls-Royce Phantom, Bentley, Maybach, semuanya hitam mengkilap. Plat nomor RI atau diplomatik. Siapkan pengawalan VVIP. Siap, Pak. Lokasi tujuan? Rumah dinas Bupati. Kita akan beri pelajaran etika pada seseorang yang lupa daratan. Baik, Pak. Ada lagi? Satu lagi, bawa sertifikat asli kepemilikan Hotel Grand Imperial, Mall City Center, dan gedung kantor bupati itu yang tanahnya kita sewakan itu. Bawa aslinya. Malam itu Bram tidak tidur. Ia pergi ke safe house-nya, sebuah apartemen mewah yang ia biarkan kosong selama setahun. Ia berdiri di depan cermin. Ia melihat sosok kuli panggul yang dekil itu. Ia mengambil gunting, ia memotong rambut gondrongnya. Ia mencukur jenggot berantakannya. Ia mandi, menggosok daki yang menebal di kulitnya hingga bersih. Ia membuka lemari besi. Di sana tergantung setelan jas bespoke buatan penjahit Inggris, seharga 200 juta rupiah. Ia memakainya. Ia mengenakan jam tangan Rolex Daytona emas di pergelangan tangannya. Ia menyemprotkan parfum Tom Ford yang aromanya saja sudah meneriakkan kekuasaan. Sosok Bram si gembel sudah mati. Yang berdiri di cermin sekarang adalah Tuan Bramantio. Matanya berkilat tajam. Besok Pak Bupati, besok kita lihat siapa yang sebenarnya sampah. Pagi harinya, kota itu dikejutkan oleh pemandangan yang tak lazim. Jalanan protokol yang biasanya macet mendadak lengang karena dikawal oleh polisi militer. Dari kejauhan, terdengar deru mesin halus namun bertenaga, seperti auman singa yang bangun dari tidur. Iring-iringan 10 mobil super mewah berwarna hitam pekat melaju membelah kota. Bukan mobil biasa, ini adalah Rolls-Royce Phantom dengan kap mesin panjang yang angkuh, diikuti oleh Bentley Flying Spur, Mercedes Maybach, dan dikawal Range Rover Sentinel anti peluru. Warga berhenti beraktivitas. Mereka memotret. Siapa itu? Presiden datang. Sultan dari mana ini? Bisik mereka ketakutan sekaligus kagum. Konvoi itu berbelok masuk ke kawasan rumah dinas Bupati. Di dalam rumah, Bupati Wicaksono sedang menikmati bubur ayam sambil membaca koran. Ia masih tertawa mengingat kejadian semalam. Dasar gembel gila, gumamnya. Tiba-tiba, kaca jendelanya bergetar. Suara sirine pengawal terdengar meraung di depan pagar. Apa ini? Ada tamu negara. Kenapa ajudan tidak lapor? Bupati panik. Ia lari ke jendela. Matanya terbelalak sampai hampir keluar. Halamannya yang luas kini dipenuhi oleh mobil-mobil seharga ratusan miliar rupiah. Hitam, mengkilap, menakutkan. Bupati Wicaksono langsung merapikan bajunya. Ia lari tergopoh-gopoh keluar, memasang senyum penjilat andalannya. Selamat datang tamu agung, teriaknya pada mobil paling depan. Pintu belakang Rolls-Royce terbuka secara otomatis. Seorang ajudan bertubuh tegap turun, membukakan pintu untuk tuannya. Keluarlah sepasang sepatu pantofel kulit buaya yang mengkilap. Lalu celana bahan yang licin. Lalu tubuh tegap berbalut jas hitam yang sempurna. Sosok itu turun, ia memakai kacamata hitam. Ia berdiri tegak, memancarkan aura dominasi yang membuat ajudan bupati menunduk gemetar. Bupati Wicaksono membungkuk dalam-dalam. Kehormatan bagi kami, Bapak dari kementerian mana? Pria itu membuka kacamata hitamnya perlahan. Ia menatap Bupati, tatapan yang dingin, beku. Jantung Bupati Wicaksono berhenti berdetak 1 detik. Wajahnya yang merah merona seketika pucat pasi seperti mayat. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara. Ia kenal wajah itu, tulang rahang itu, mata itu. Itu Bram, si kuli panggul yang semalam ia ludahi. Selamat pagi, Pak Bupati, sapa Bram. Suaranya bariton, berat dan elegan. Maaf saya datang ramai-ramai. Mobil saya yang semalam bannya kempes, jadi saya terpaksa bawa koleksi yang lain dari garasi.
Kamu, Bram? Cicit Bupati. Suaranya hilang ditelan ketakutan. Rian, sang asisten, maju membawa map tebal. Izin Pak Bupati, perkenalkan ini Bapak Bram Mantio, CEO Imperial Group. Beliau adalah pemilik Hotel Grand Imperial, tempat Bapak sering rapat, pemilik mall tempat Ibu belanja, dan oh ya, tanah tempat rumah dinas ini berdiri, sertifikatnya atas nama perusahaan beliau. Bupati Wicaksono lemas, kakinya tak bertulang. Ia jatuh terduduk di lantai teras. Ia baru saja menghina orang yang bisa membeli harga dirinya, karirnya, bahkan seluruh asetnya 1000 kali lipat. Kesombongannya hancur lebur menjadi debu di bawah sepatu mahal Bram. Citra keluar dari rumah dengan mata sembab. Ia terpaku melihat pemandangan itu. Bram tersenyum padanya, senyum hangat seperti saat mereka makan nasi bungkus di pasar. Bram tidak mempedulikan Bupati yang syok. Ia berjalan melewati Bupati, langsung menuju Citra. "Citra," kata Bram lembut, "maaf aku menyembunyikan ini. Aku hanya ingin tahu apakah cintamu tulus pada manusianya atau pada hartanya. Dan kamu lulus ujian itu dengan sempurna." Bram kemudian berbalik, menatap Bupati yang masih bersimpuh gemetar. Bram mengulurkan tangannya, membantu calon mertuanya berdiri. Tidak ada dendam di mata Bram, hanya rasa kasihan. "Pak Bupati," ujar Bram pelan namun didengar semua orang yang hadir, termasuk para tetangga dan pegawai yang mengintip. "Baju dinas Bapak dan baju kulis saya yang kemarin sama-sama terbuat dari kain. Yang membedakan adalah isinya. Bapak punya jabatan tinggi, tapi Bapak miskin hati. Saya kuli di pasar, tapi saya kaya harga diri. Jangan pernah lagi menilai orang dari apa yang ia pakai, karena bisa jadi orang yang Bapak tendang hari ini adalah orang yang akan menolong Bapak esok hari." Bupati Wicaksono menangis terseduh-seduh. Ia memeluk Bram, memohon ampun. "Maafkan Bapak, Nak Bram. Bapak bodoh, Bapak hilaf." Hari itu, sejarah baru tertulis, bukan tentang pamer kekayaan, tapi tentang runtuhnya kesombongan. Bram dan Citra akhirnya menikah, bukan di hotel mewah, tapi pesta rakyat di alun-alun kota, di mana pejabat berdasi duduk satu meja makan sate pasul bersama teman-teman kuli panggul pasar Bram. Begitulah kisah Bram, sebuah pengingat bagi kita semua bahwa di atas langit masih ada langit, dan kekayaan sejati bukanlah seberapa tebal dompetmu, melainkan seberapa rendah hatimu saat engkau berada di puncak, dan seberapa tulus hatimu saat engkau berada di bawah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini, semoga menjadi inspirasi. Sampai jumpa.